kita masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu permasalahan dari project based learning. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Proses pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau disingkat PJBL dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap agar peserta didik dapat belajar secara aktif, mandiri, dan kolaboratif untuk menghasilkan suatu produk atau solusi dari permasalahan nyata. Berikut adalah tahapan proses pelaksanaannya. Yang pertama, penentuan pertanyaan atau masalah proyek. Guru merancang pertanyaan mendasar atau driving question atau memberikan permasalahan nyata yang kompleks, relevan, dan menantang. Tujuannya agar peserta didik terdorong untuk melakukan investigasi mendalam. Contoh, bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif untuk anak-anak sekolah dasar. Yang kedua, perencanaan proyek atau design the project. Peserta didik bersama guru menyusun rencana kerja proyek untuk menentukan tujuan proyek, langkah-langkah kerja, pembagian tugas, sumber daya dan alat yang dibutuhkan, dan waktu pelaksanaannya nanti. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Peserta didik mulai mengerjakan proyek secara individu atau kelompok. Kegiatan mencakup pengumpulan informasi yang disebut observasi, wawancara, studi, literasi, dan lain-lain. Kemudian diskusi dan kolaborasi, sehingga melakukan eksperimen atau pembuatan produk. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing, memberikan umpan balik selama proses pembuatan proyek tersebut. Yang keempat, monitoring dan evaluasi proses. Guru memantau perkembangan proyek secara berkala. Penelitian formatif dilakukan terhadap kemampuan kerjasama, keterampilan berpikir kritis, manajemen waktu, kreativitas, dan orisinalitas. Yang berikut, yang kelima, penyajian hasil proyek atau present the project. Peserta didik mempresentasikan hasil proyek di depan kelas, guru, atau bahkan khalayak umum. Bentuk presentasi bisa berupa poster, video, market, laporan, pertunjukan, dan lain-lain. Yang berikut, evaluasi dan refleksi atau evaluation and reflect. Evaluasi dilakukan oleh guru dan peserta didik. Itu menentukan penilaian produk akhir, proses kerja, refleksi diri terhadap pembelajaran dan pencapaian. Peserta didik merefleksikan apa yang dipelajari, kesulitan yang dihadapi dalam membuat proyek tersebut, dan bagaimana menyelesaikannya, sehingga proyek tersebut bisa menjadi sebuah proyek. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek itu mengembangkan keterampilan, meningkatkan motivasi belajar,
relevan dengan dunia nyata, mendorong pembelajaran bermakna dan mendalam. Permasalahan yang berikut adalah bagaimana pengevaluasian dari proses pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Pengevaluasian dalam proses pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning harus mencakup penilaian proses, produk, dan sikap siswa. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan otentik untuk menilai keterlibatan siswa dalam menyelesaikan proyek serta hasil akhir yang mereka capai. Berikut adalah komponen dan cara mengevaluasi dalam project-based learning. Penilaian proses atau proses belajar dilakukan selama kegiatan proyek berlangsung. Aspek yang dinilai: keaktifan dalam diskusi dan kolaborasi, tanggung jawab terhadap tugas individu dan kelompok, kemampuan memecahkan masalah, manajemen waktu, dan ketekunan dan inisiatif. Teknik penilaian: observasi dengan lembar observasi, jurnal refleksi siswa, penilaian teman sejawat atau peer assessment. Yang kedua, penilaian produk hasil akhir proyek. Menilai kualitas dan relevan produk yang dihasilkan oleh siswa. Aspek yang dinilai: kesesuaian dengan tujuan proyek, keaktifan dan orisinalitas, kualitas isi atau solusi, ketetapan format atau media, presentasi atau tampilan produk. Teknik penilaian: rubrik penilaian produk, penilaian presentasi, umpan balik dari guru dan teman. Penilaian presentasi atau penyampaian hasil: menilai cara siswa mempresentasikan proyek kepada guru atau audiens. Aspek yang dinilai itu kemampuan komunikasi lisan, kejelasan dan struktur penyampaian, penguasaan materi, penggunaan media bantu. Teknik penilaian itu rubrik presentasi, observasi langsung, tanya jawab setelah presentasi. Yang keempat, penilaian refleksi dan sikap. Menilai sikap dan pemahaman siswa terhadap proses belajar mereka sendiri. Aspek yang dinilai: sikap kerjasama dan tanggung jawab, refleksi atau pengalaman belajar, kemampuan mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan. Teknik penilaian: jurnal refleksi, wawancara singkat, questionnaire, self-assessment. Permasalahan yang berikut yaitu bagaimana perbandingan model pembelajaran. Permasalahan yang berikut, bagaimana peran guru dan siswa dalam pembelajaran PJBL. Dalam pembelajaran berbasis proyek, baik guru maupun siswa memiliki peran yang sangat aktif, namun berbeda. Model ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered, tetapi tetap membutuhkan pendampingan dan pengarahan dari guru. Berikut penjelasan peran masing-masing. Peran guru dalam PJBL. Guru tidak lagi menjadi pusat informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivasi. Peran guru secara rinci: perencana proyek itu merancang proyek yang relevan, menantang, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menyusun pertanyaan, pemicu driving dan pemicu atau driving question. Yang kedua, fasilitator pembelajaran, menyediakan panduan dan sumber belajar, memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide dan menemukan solusi sendiri. Yang ketiga, pembimbing proses, mengawasi dan membuat umpan balik selama proyek berlangsung, membantu menyelesaikan hambatan teknis atau konseptual yang dihadapi siswa. Yang keempat, penilai berkala, menilai proses atau hasil dan presentasi proyek menggunakan instrumen seperti rubrik, observasi, dan refleksi. Yang kelima, memberi motivasi, yaitu
memberi dorongan agar siswa tetap fokus, semangat, dan menyelesaikan proyek dengan baik. Peran siswa yaitu siswa bertindak sebagai peneliti, pemecah masalah, atau kreator dan kolaborator, bukan hanya menerima informasi. Peran siswa secara rinci, perencanaan proyek, merancang langkah-langkah proyek bersama kelompok, membagi tugas dan menentukan peran masing-masing. Yang kedua, melaksanakan penelitian, itu mengumpulkan data, mengeksplorasi sumber informasi, melakukan observasi atau eksperimen. Bekerja sama menyelesaikan proyek sesuai rencana. Yang ketiga, pemecah masalah, yaitu menghadapi dan menyelesaikan tantangan selama proses berlangsung, berpikir kritis dan kreatif untuk menciptakan solusi atau produk. Yang keempat, kolaborator atau bekerja dalam tim dengan tanggung jawab dan komunikasi yang baik. Yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang lima, presenter dan reflektor, yaitu menyajikan hasil proyek di depan kelas atau publik, melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kesimpulan dari materi Project Based Learning yaitu Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan dalam semua jenjang pendidikan. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan bukan lagi menjadi pusat proses pembelajaran. Saat ini peserta didik yang menjadi pusat proses pembelajaran dan guru hanya mendorong peserta didik agar bisa mencapai kompetisi inti dan juga kompetensi lainnya. Project Based Learning merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan membuat proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan dan mengajak siswa untuk berpikir kritis, analitis, menggunakan kemampuan berpikir yang tinggi, membutuhkan kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah guna membangun pengetahuan sendiri melalui serangkai metode ilmiah, melalui penguasaan terstruktur berupa proyek yang terencana begitu baik sebagai model pembelajaran yang inovatif. PJB Project Based Learning mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yang ada dapat diintervensi untuk meningkatkan efektivitasnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak yang telah menonton video ini. Bila ada pertanyaan atau masukan, saya siap menerima dengan senang hati.